Dan alhamdulillah malam hari ini terlaksana dan seperti biasa kita membaca surah Yasin ya, yang pahalanya insyaallah sampai kepada orang-orang yang kita. Kemudian kita lanjutkan dalam kitab Hidayah setelah pertemuan yang terakhir tentang bagaimana pergaulan kita kepada orang yang hanya sebatas kita kenal. Kemudian jadi dikatakan wa idza sa'alta wahidan hajatan fadlaha fashkurullaha ta'ala washkurhu. Apabila engkau mempunyai kebutuhan, mempunyai hajat, kemudian minta tolong kepada orang lain, fadlaha, kemudian hajat kamu dipenuhi olehnya ya. Hajatmu dipenuhi olehnya. Pertama, fashkurullaha ta'ala. Pertama yang engkau harus bersyukur adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkurhu, yang kedua, berterima kasih kepada orang yang kita minta bantuannya, kemudian dia memenuhi bantuan kita ya. Jangan hanya bersyukur kepada orang tersebut, tapi bersyukurlah kepada Allah yang lebih utama, yang pertama. Kemudian baru bersyukur kepada orang yang membantu hajat kita ya. Jangan dilupakan itu. Kebanyakan orang hanya bersyukur kepada orang yang membantu kita. Terkadang kalau kita punya kebutuhan, minta bantuan sama orang lain tidak memenuhi bantuan kita, tak tolong kita, maka kita tak bersyukur ya. Tapi yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Wa idza shara fala tu'atibuhu. Kalau orang meminta bantuan, kita punya hajat kepada orang lain, dia enggak membantu kita ya, fala tu'atibuhu, jangan marah kepadanya ya. Jangan marah, jangan dicaci, dimaki, gak diajak ngomong. Dia gak bantuin saya ketika saya punya kebutuhan. Jangan ya, jangan marah kepadanya. Kalau sini fatasir adawatan, dan juga jangan ngadu-ngadu orang lain. Oh jangan sama dia deh, saya minta bantuan aja, apa dia gak dipenuhi, gak dibantuin, gak ditolongin ya. Aku sombong, jangan. Kenapa? Maka nanti kelak ya, engkau dengan dia itu akan ada permusuhan, akan jadi musuh nanti ya. Dia punya hajat, minta tolong sama orang-orang, bantuin, syukur kepada Allah, syukur kepada orang tersebut. Kalau nggak bantuin, ya udah jangan marah, dan juga jangan gatel mulutnya ya, dibantu-bantuin ke orang lain. Belum tentu yang kita omongin, kita sebarkan, dia gak bantuin kita, mungkin karena dia sudah bantu orang lain. Kebetulan aja sama kita dia gak bisa ya. Kebetulan aja dia sama kita gak bisa, atau orang lain sudah berikan bantuan kepada orang lain ya, gak boleh. Waktu mukmin yang nurul ma'adzir, jadilah engkau seorang mukmin yang penuh dengan sifat maaf ya, yang penuh dengan sifat maaf. Jangan wala takun ka munafik yang tumbuh uyub. Jangan seperti orang munafik. Apa itu ciri orang munafik? Ciri orang munafik itu suka nyari kejelekan orang ya. Terkadang ada orang sering kita minta bantuan, dibantu sama dia. Satu waktu kita minta bantuan ini, dibantu ini. Setiap kita minta bantuan, dibantu. Tapi satu ketika kita minta bantuan sama dia gak bantu kita, wah, hilang untuk kebaikan yang dahulu. Gara-gara cuma sekali doang gak membantuin kita, bantuan dia yang telah lalu itu yang udah banyak hilang semuanya. Kebaikannya udah gak ada. Yang dilihat hanya kejelekan satu kali aja. Kebaikan 1000 kali tidak kerja ya.
dengan orang yang sama. Nah, itulah sifatnya orang munafik yang hanya mencari celah orang lain, mencari kurangnya orang lain. Waqul la'allahu qassara bi udrin lahu lam attali' alaihi ya, dan katakan kepada diri kita, mungkin dia gak ngebantuin kita karena dia punya uzur ya, punya halangan, punya ini, mungkin lagi sibuk, mungkin juga orang tersebut lagi punya urusan yang lain. Lam attali' alaihi ya, dan jangan dibesar-besarin ya, dan besar-besarin. Kita harus menerima. Tidak semua orang yang kita minta bantuan kepadanya dia membantu kita. Kita harus terima. Harus dewasa. Harus hati kita ini harus lega, luas ya, menerima uzurnya orang ya, menerima alasannya orang. Ya, jangan pokoknya harus berarti punya uzur, gak pakai uzur, gak pakai halangan, harus begini, harus bantuin saya. Bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Wala ta'idhatna ahadan minhum ma lam tatawassam bihi awalan mukhayyiran ghafur wa illa lam yastami minka. Ya, jangan engkau berprasangka kepada orang lain malam tatawassal bihil awal ya, sebelum engkau mengetahui apa tanda-tanda alasannya dia ya, kenapa dia tidak membantu saya ya, apa alasannya, harus tahu. Jangan main jangan main hakim sendiri. Wah, pokoknya dia nggak bantuin saya, padahal dia punya halangan uzur yang tepat. Ya, mungkin dia ada janji sama keluarganya, mungkin dia ada janji sama anaknya, atau mungkin dia punya buat janji dengan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jangan dulu prasangka buruk kepada orang lain sebelum kita tahu, ya, sebelum kita tahu apa tanda-tanda karena dia tidak membantu kita, apa alasannya karena dia tidak membantu kita. Wailah lam yastami' minka. Kalau kita tidak mencari tahu dulu alasan apa dia tidak membantu kita, maka yang ada nanti kita tidak akan didengarin lagi seperti. Nah, itu orang harus saya bantuin, tiap kali dia butuh, sekali aja saya nggak bantuin dia udah sangka buruk sama saya. Nah, ada nanti seperti itu. Nah, ya, kita harus tahu dulu kenapa, ya, apa alasannya, mungkin ada uzur dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti pada akhirnya akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena karena ada sangka-sangka yang tidak benar kepada orang yang kita minta bantuan kepadanya, dia tidak mau bantu kita. Nah, ada apa dalam Al-Quran disebutkan wala katsiran minadh-dhann, jangan berbanyak suka sangka buruk kepada orang lain ya. Jangan suka terlalu banyak bersangka buruk kepada orang lain. Fa'idha akhta'u fi mas'alatin wa kanu ya'lafuna min ta'alluma minka ya. Kalau mereka berbuat salah di dalam satu keadaan, wa kanu ya'lafuna min ta'alluma minka ya, kalau mereka berbuat kesalahan ya, maka mereka menerima ya petunjuk dari kamu ya. Pada tu'alimuhum, jadi kalau misalkan mereka sengaja berbuat salah ya, mereka ini orang-orang yang tidak hanya sebatas kenal ya. Terkadang mereka berbuat sesuatu kesalahan supaya
kamu nasihatin dia supaya dia minta petunjuk dari kamu atas kesalahannya. Wala tu'alimhum, kalau mereka berbuat kesalahan itu dengan sengaja, jangan ajarin dia, ya. Jangan kasih petunjuk, jangan kasih wah itu salah gini. Terkadang mereka berbuat kesalahan itu sengaja di depan kita, ya. Terkadang berbuat kesalahan itu sengaja di depan kita supaya kita nasihatin dia, ya. Maka jangan dinasihatin. Fa'inahum yastabiduna bika ilman. Semuanya mereka hanya ingin mengambil ilmu aja dari kamu, mengambil pengetahuan dari kamu. Wa tusbihuna laka ada. Nanti pada akhirnya besoknya akan memusuhi kamu, ya. Bukannya dikasih tahu malah benar, dikasih nasihat malah benar, enggak. Cuma ngambil lagi, cuma mau ngorek-ngorek kita aja. Setelah kita kasih tahu begini, ya udah dapat ilmu dari kita, pengetahuan dari kita, besoknya kita dimusuhin saja, ya. Besoknya justru kita dijauhin saja. Illa idza ta'allaka dzalika bi ma'siyatin yukarrifunaha at-jahli minhum. Kecuali kalau orang yang kita hanya kenal aja itu berbuat maksiat, beda. Kalau dia berbuat maksiat, maka harus bagi kita itu kasih tahu dia. Karena dengan ketidaktahuan dia berbuat kemaksiatan, ya, kita harus kasih tahu dia. Fadkurul haq, ingetin tentang kebenaran. Tak boleh, tidak boleh begitu. Itu maksiat, itu melanggar agama, melanggar aturan agama. Kasih tahu dia dengan kebenaran. Bilutfin, bil ghaibun. Kasih tahunya dengan lembut. Kasih tahunya dengan lembut. Bil ghaibun, ya. Jangan kasih tahunya dengan kemarahan, dengan kesalahan itu Allah. Tapi kasih tahu dengan pelan-pelan. Kasih tahu dengan pelan-pelan. Fa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillah alladzi habbaka ilayhi. Tapi ketika kau melihat orang yang sebatas hanya kita kenal aja sama dia, kalau engkau melihat dia kebaikan, engkau melihat pada diri kebaikan, kemuliaan, maka bersyukurlah kepada Allah. Habbaka ilayhi, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencintai mereka karena sebab kamu. Nah, sebab apa? Kalau dia berbuat maksiat, ya, kita kasih tahu enggak salah ini. Kemudian dia berubah, maka jika melihat dia ada kebaikan, berubah, tidak bermaksiat lagi, ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang merubah mereka itu menjadi baik. Wa idza ra'aita minhum syarran faqilhum ila Allah taala. Tapi sudah dikasih tahu salah, maksiat, jangan maksiat, jangan melanggar agama, jangan melanggar daripada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka berbuat keburukan. Ya, kalau kau melihat keburukan dari mereka, faqilhum ila Allah taala, maka serahkan kepada Allah. Serahin aja. Ya, urusan ya Allah, aku serahkan kepada kamu. Fasta'id billah min syarrihim. Tapi jangan lupa untuk kita tetap berlindung kepada Allah dari keburukannya mereka, dari kejelekannya mereka. Ya. Kalau kita lihat mereka buruk, maka ya serahin kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukannya, jauhkanlah saya daripada perlakuan keburukannya. Ya. Wala tu'atimuhum, jangan marahin mereka. Wala taqulahum bima lam ta'rifu haqqi wa ana fulan bin fulan. Jangan engkau katakan kepada mereka, apa kamu enggak tahu saya? Saya ini fulan bin fulan. Saya ini anaknya fulan, saya ini anaknya fulan. Ya.
Tidak usah, ya, tidak usah seperti itu. Wa ana fadil min al-ulum, dan saya ini ilmunya banyak. Ngapain ngomong gitu sama orangnya keluar seperti itu? Tidak perlu. Fa'idha dzalika min kalamil haqq. Karena kalau engkau mengatakan seperti itu, ini adalah perkataan-perkataan orang-orang bodoh. Wa asyadun nasi hamaqatan man yuzakki nafsah wa yuhni 'alaiha. Dan paling bodohnya seseorang adalah ketika mereka mensucikan dirinya sendiri dan memuji dirinya sendiri. Itu paling bodohnya orang. Ya. Paling bodohnya orang itu merasa dirinya itu suci, merasa dirinya itu bagus, memuji dirinya sendiri. Nah, itu kata Imam Ghazali mengatakan asyaddu nasiha maqatan, paling bodohnya orang. Ya. Orang yang mensucikan dirinya sendiri dan juga memuji dirinya sendiri. Orang lain memuji kita aja, jangan kita tergoda. Ya, jangan kita tergoda. Kenapa? Karena pujian dari orang itu bukan kebaikan, justru menjadi racun buat kita. Kenapa? Karena kalau kita tergoda dengan pujian manusia, nanti yang ada kita malas buat ibadah. Yang ada kita malas untuk berbuat kebaikan pasti. Makanya jangan tergoda dengan pujian manusia. Manusia puji kita begini. Jangan didengerin. Ya, jangan didengerin. Sungguh mereka puji kita itu di depan kita doang. Di belakang kita justru menjelek-jelekin kita. Ya, jangan tergoda dengan pujian manusia. Kita ini tidak boleh tergoda dengan pujian manusia, apalagi memuji diri sendiri. Berarti saya begini, bisa nggak boleh. Ya, itu adalah manusia yang paling buruk. Wa Allah Ta'ala la yusallimuhum 'alaika ila bidamin sabab minka. Fastaghfirullah min dzambik. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menempatkan kamu kepada sesuatu kecuali karena dosa kamu yang telah lalu. Terkadang kita berpikir, kok saya duduknya sama orang maksiat aja, kok saya duduknya sama orang yang jelek-jelek aja. Ketahuilah, Allah tidak akan menempatkan kita kepada sesuatu kecuali karena dosa kita yang lalu. Wah, mungkin karena dosa saya yang lalu, saya berbuat ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan saya sekarang di tempat ini. Ya, itu karena dosa kita. Fastaghfirullah min dzambik, maka mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Wa ala ma'ana dzalika 'uqubatan min Allah Ta'ala laka. Ketahuilah bahwa itu adalah siksa dari Allah untuk kamu. Yang kau dipergaulkan dengan orang-orang yang orang yang buruk aja. Kalau kita sadari, mungkin itu karena sebab dosa kita yang lalu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan saya di tempat yang sekarang ini. Maka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ya. Dan kita harus mengetahui itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Ya. Wa fima bainaka wa bainahum sami'an bihaqihim. Ya, kalau kau bergaul dengan mereka itu orang yang hanya kita kenal aja. Ya, kalau kau bergaul dengan mereka, dengerin hak-haknya mereka, dengerin apa yang mereka inginkan. Asoma an-batilihim, tutup kuping kita tentang kebatilan mereka. Ya, mereka bercerita tentang kemaksiatan yang ditutup kuping kita apa-apa, jangan dengerin. Ya, berkelan bimahasinihim, bicarain kebaikannya mereka. Sabutan an-masawihim, dan tutup mulut kita, bisukan mulut kita atas kesalahan-kesalahan mereka.
Wahda mukhalatata mutafaqqihatil zaman. Ya. Dan Imam Ghazali berpesan kepada kita berhati-hati untuk bergaul kepada ulama-ulama zaman. Ulama-ulama zaman artinya ulama-ulama yang ada di zaman kita ini, yang kita hidup di zamannya. La siyamat al-mustaghilina bil khilafati wal bid'ah. Ulama yang mana? Kata Imam Ghazali, ulama yang dirinya hanya menyibukkan untuk berdebat aja dan juga untuk berselisih. Hati-hati sama ulama yang ini. Ulama, maknanya ulama berumat makan debat. Mau debat dulu debat. Jangan bergaul dengan dia begini. Ya, semuanya berselisih aja. Gak pernah bersatu pendapatnya. Maunya beda dari orang lain, Pak. Maunya debat, muncul dengan sos, debat lagi, muncul dengan sos, debat lagi, ajak ke debat dulu. Ya, waktunya buat debat dulu. Jangan. Imam Ghazali masih tahu dari zaman itu. Ya. Wahdar minhum fa innahum yatarabbasuna bika lihasanihi wa yabanun. Ya, hati-hati kepada ulama zaman yang seperti itu. Fa'ilahu yatarabasuna bika, karena mereka menunggu-nunggu dari kamu. Dihasani wa yabanun. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu supaya mereka itu bisa iri dengki kepada kamu. Raibal manun, ya suatu saat ya ketika kau terkena musibah maka mulai diomongin ke musibah di atau terjadi di muka-muka, dibeberkan. Ya ketahui alaika bidunun, ya, yang mereka itu memastikan ya atas kamu itu dengan prasangka-prasangka. Bergaul dengan mereka itu hanya bergaul, mereka berteman dengan kita itu penuh dengan prasangka-prasangka buruk. Wa yatakamazuna wara'aka bil uyun, ya. Ketika kau tidak ada, ya, di belakang kami itu mereka mulai membicarakan kejelekan-kejelekan. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله Jadi kalau tidak bergaul dengan ulama-ulama zaman yang mereka hanya menyibukkan waktunya dengan berdebat, berselisih dan yang lain dan lain sebagainya, jadi mereka ya akan menjelek-jelekkan kau ketika engkau tidak ada. Wa yuhsuna 'alaika atharatika fi isyratihim, ya. Dan mereka akan menghitung-hitung kesalahanmu fi isyratihim, di dalam pergaulan dengannya. Ya. Hatta yajbahuka biha fi hali ghaibihim wa munadharatihim, sehingga nanti kesalahan kamu akan dibeberkan, dibuka ketika mereka marah, ya, bahkan ketika mereka berdebat, ya, pasti itu akan terjadi seperti itu, ya, pasti. Ada Imam Ghazali pengalaman banyak yang banyak yang dilihat langsung oleh Imam Ghazali. Wala yukiluna laka afratan, ya, dan mereka tidak akan memaafkan kesalahan kamu. Wala yaghfiruna laka zalah, dan mereka tidak akan mengampunkan kekhilafan kamu. Wala yasturuna laka aurat, kejelekan kamu, cacatnya kamu tidak akan ditutupi oleh mereka. Wa yuhasibunaka ala nakiri wa kitmir, ya, mereka akan menghitung-hitung yang kecil bahkan yang lebih kecil lagi. Wa yahsudunaka ala qalil wal katsir, mereka iri kepada kamu atas apa yang kau punya, baik yang sedikit ataupun banyak. Wa yuharriduna 'alaika ikhwana bin namimah, mereka berusaha memisahkan kau dengan saudaramu melalui jalan adu domba. Ini tetapi adu domba lagi. Wal balaghat wal buhtan, dengan kata-kata yang bohong, dengan penuh kedustaan. Wa idrabu fadhahiruhum malak, kalau mereka kita lihat orang yang menerima, sesungguhnya yang kau lihat itu hanya sebagai topeng ini, ya. Kerelaan mereka, sifat terima mereka adalah mingkiran. Wa insakhitu fabatinuhumul hanan, kalau mereka marah, maka yang ada di dalam batin mereka itu adalah penuh dengan dendam. Zahiruhum thiyab wa batinuhum thi'ab, yang tampak dari mereka itu domba baik aja, tapi hatinya serigala. Serigala berbulu domba. Kita nggak tahu hati orang jahatnya gimana. Begitu lihat baik, tapi hatinya serigala. Hadza hukum maka ta'at bihi musyahadata al-aktsari. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan langsung, ya, dengan pengalaman, dengan penglihatan yang nyata. Min aktsarihim, kebanyakan seperti itu dari Muhammad. Ila man asrafahu Allah Ta'ala, kecuali kepada orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasuhbatuhum khusran, berteman dengan orang yang, dengan ulama yang penuh dengan perdebatan, perselisihan, berteman dengan mereka banyak ruginya. Wa mu'asyaratuhumul khuzlan, ya, dan bergaul dengan mereka tentu kemunduran adanya, bukan kemajuan, malah kemunduran. Harus ulama itu ngajak orang untuk mempertebal keimanan, memperbanyak ibadah, takut kepada Allah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak selawat, hindarkan mereka dari api neraka. Tugas ulama begitu, bukannya debat aja, ya, hidupnya debat aja, habis aja waktunya dengan perdebatan.
Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Setelah bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di dunia ini 3 hal yang saya sangat sukai. Yang pertama adalah memandang wajah Rasulullah SAW. Yang kedua, menginfakkan hartaku untuk Rasulullah. Yang ketiga, menikahkan putriku dengan Rasulullah SAW. Nah ini benar, ketika itu di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Bakar, ada Sayyidina Umar, ada sahabat yang lain. Kemudian Sayyidina Umar akan kalah lagi. Sayyidina Umar mengatakan, "Sadaqta ya Abu Bakr, engkau benar wahai Abu Bakar. Hubbiba ilayya min dunya thalathun. Aku cinta di dunia ini, hidup di dunia ini, yang paling aku cintai adalah 3. Yang pertama al-amru bil ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan. Karena kan Sayyidina Umar orang yang tegas, ya, orang yang keras. Yang pertama adalah mengajak orang kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah orang kepada kemungkaran. Yang ketiga, wasawul salat, dan memakai pakaian yang compang camping, yang penuh dengan penuh dengan tambalan. Ya. Bimakatain ayat al-bali. Ruwiya annahu kana fi jubbati al-asyarah raka'atan. Diriwayatkan bahwa di jubahnya Sayyidina Umar itu ada 14 tambalan ditambal. Dulu susah, ya, bahan itu susah. Kayak sekarang banyak. Jadi mau cari bahan warna apa aja ada banyak. Susah orang bahan. Jadi yang ada ditambal robek. Ya. Itu untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau seseorang bajunya kena najis, maka nggak bisa dicuci. Untuk mensucikannya nggak bisa dicuci. Dengan apa? Dibolongin. Ini misalkan baju kita kena air kencing misalkan, ini nggak bisa dicuci. Ada tadi bekas segini, dia dibolongin buang. Karena kencing lagi bolongin buang, ditambal lagi buang, nggak bisa dicuci. Tapi buat umat Rasulullah SAW cukup dicuci. Hilang rasa, bau dan juga warna hilang. Itu cukup pakai lagi tuh baju. Kok bertahun-tahun lagi kalau tuh baju masih kuat pakai. Ya, tapi umat yang lagi muda nggak dikasih ngomong. Karena lagi sobek, buang, tambal. Ini sobeknya gimana? Tambal. Makanya banyak tambalannya. Ya, jadi Umar di jubahnya ada 14 tambalan. Ya. Maka Utsman radhiyallahu anhu kemudian ketika itu didengar oleh Sayyidina Utsman. Sadaqta ya Umar. Kata Sayyidina Utsman mengatakan, engkau benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya min dunya thalathun. Dan juga saya sangat mencintai kehidupan di dunia ini hanya 3. Apa yang pertama? Isba'ul ji'an, mengenyangkan perut-perut yang lapar, kasih makan orang. Sayyidina Utsman terus sering kasih makan orang yang lapar, kasih makan. Yang kedua, wa kiswatul uryan, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Disedekahkan, punya uang, beli pakaian, kasih orang, beli pakaian. Yang ketiga, wa tilawatul Quran, yang paling saya suka di dunia ini adalah membaca Al-Quran. Wa ruya annahu khutimal Quran fi rak'atain fil lail. Ya. Annahu khatimal Quran fi rak'atain fil lail. Dalam riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 2 rakaat. Dalam sholat 2 rakaat, sholat sunnah, khatam Quran. Rakaat pertama habis Fatihah baca 15 juz, naik lagi. Kemudian rakaat kedua baca Fatihah 15 juz khatam Quran, dua dengannya 2 rakaat khatam Quran. Karena sahabat Rasulullah sama dengan Rasulullah. Kalau sholat malam bacanya lama, bacanya surah yang panjang-panjang. Abdullah bin Mas'ud pengen tahu Rasulullah kalau sholat tahajud gimana sih? Saya mau ikut tidur di masjid. Jam 2 Rasulullah bangun. Per 3 malam Rasulullah bangun sholat.
keluar dari kamarnya, sholat ringan dulu 2 rakaat, baca Al-Kafirun Al-Ikhlas. Setelah sholat ringan 2 rakaat, baru sholat yang wiridnya lama. Ikut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ikut di belakang Rasulullah. Saya ikut Rasulullah sholat. Setelah baca Fatihah, langsung baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah baca, tak selesai nih Al-Baqarah nyambung terus. Kata Abdullah bin Mas'ud, paling ayat 100 Rasulullah ruku. Kata ruku, terus lewat ayat 200 lewat. Paling 1 juz ruku ya Rasulullah, gak ruku juga, lewat juz kedua. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ya. Udah 2 juz Rasulullah masih diri ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, paling juz kedua Rasulullah ruku nih, ada ruku lagi. Habis surah Al-Baqarah langsung nyambung surah Al-Imran. Wah, kata Abdullah bin Mas'ud, saya kayaknya mau berbuat sesuatu yang buruk. Sahabatnya nanya, itu mau buat apa? Sesuatu yang buruk. Saya mau numpuk, saya mau tinggalin tuh Rasulullah. Nah, lama banget sholatnya. Sampai agak kuat, Abdullah bin Mas'ud. Maka riwayat mengatakan Rasulullah itu sholat malamnya hatta yatafattar qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak. Bengkak karena dirinya lama. Bayangin 2 juz setengah, Al-Baqarah masih diri, Al-Imran masih diri, ya, surah An-Nisa masih diri, apalagi Sayyidina Utsman 15 juz baru ruku. Satu orang bisa ikuti 15 juz baru ruku. Ya, orang ini yang sudah pada hafal Quran, kita yang belum hafal Quran, bacanya masih hafal 15 juz, ada subuh. Ya, kalau ikutin ada 15 juz, ada subuh. Allah. Kita Sayyidina Utsman, yang saya sukai ibunya adalah membaca Al-Quran, karena beliau sangat cinta kepada Al-Quran. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Allah. Nanti Sayyidina Ali dan juga malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril ikut-ikutan. Ini juga ada 3 yang paling saya sukai di dunia. Allah. Al-Fatihah bil-Qubul dalam usul makna. Sanadiyallahu ya Rabbana dan fiddin wa dunya wa la bi'atan usyar jalibatan ilal wa walidina wa auladina wa masyaykhina fi kulli amin dengan kami berdoa wa rasul wa sallallahu alaihi wa sallam kami ala khasyah wa tabi'ati rasulillah al-a'zam wa listinana sawfina wa husna fi khayri wa fi ayyam shafina fi dunya wa al-akhirah dar al-manzil ma hada rasulullah wa shaykh wa al-awli al-Fatihah. Okay.